Nah, setelah kita sudah deklarasikan koneksi untuk ke database-nya, sekarang kita coba buat untuk fungsi sign up-nya, teman-teman. Dari fungsi sign up dan sign in ini, kita akan buat dia di dalam model dengan nama fungsi sign up. Kita balik lagi ke file model, lalu di bawahnya kita bisa bikin func dengan nama fungsi sign up, dan dia punya parameter. Untuk responnya response writer, untuk r-nya kita pointer dari request. Jadi w ini termasuk untuk variabel respon dan r untuk variabel request ya teman-teman. Lalu kita buka dulu koneksinya, dia ada di file config dan create connection. Ini adalah fungsi yang barusan kita buat untuk config ke database ya teman-teman. Kita akan defer close karena kita akan tutup database-nya atau koneksinya setelah kita membuka port atau koneksi. Lalu kita inisialisasi model user. Kita akan decode model yang ada di struct pada golang ke application JSON ya teman-teman. Jadi JSON.new encoder, new decoder maksudnya. Kita ambil dari rect body, decode user. User. Nilai dari usernya. Ini adalah nilai dimaksud dari nilai dari usernya teman-teman. Lalu kita cek jika error tidak sama dengan nil, maka untuk errornya sendiri kita akan bikinkan dia sebuah model lagi ya teman-teman, sebuah struct yang mengidentifikasi jika program kita menemukan error. Jadi teman-teman bisa bikin folder baru lagi, kita kasih nama aja helper. Nah, di dalamnya kita kasih file bernama helper.go. Jangan lupa package-nya. Dan teman-teman bisa bikin type, kita kasih nama error untuk struct model error kita. Dan di dalamnya dia punya is error. Jadi tipenya adalah boolean ya teman-teman. Dan message-nya. Jadi errornya true atau false, lalu pesannya apa? Tipenya string. Dan di sini kita bisa bikin untuk format JSON-nya is error JSON message. Nah, gini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa bikin fungsi baru untuk set model error kita dengan nama set error. Dia punya dua parameter ya teman-teman. Yang pertama tipenya error dan yang kedua message tipenya string. Dia punya kembalian error. Error. Ya. Errornya kita set. Kalau teman-teman berasal dari bahasa pemrograman Java atau bahasa pemrograman lainnya yang punya setter getter, nah ini tuh mirip dengan setter getter ya teman-teman. Message-nya kita set jadi message. Kita return error. Oke. Sekarang teman-teman bisa balik lagi ke model kita di function sign up. Kita lanjutkan. Jika error, jadi kita panggil helper.error-nya dan error-nya kita assign menggunakan fungsi set error yang sudah kita buat sebelumnya. Dan kita kasih pesan error in reading payload misalnya. Nah, gitu ya teman-teman. Oke. Sekarang kita set header-nya .set. Oke. Tipenya content type. Teman-teman pastinya masih ingat ya tentang content type untuk setiap header yang dikirimkan atau informasi tambahan. Content type application/json. Oke. Lalu kita akan returnkan dia menjadi JSON dengan cara new JSON encoder. Kita bawa write-nya dan kita encode errornya. Sudah, lalu tinggal kita return jika ada errornya. Selanjutnya
kita harus bikin query-nya ya teman-teman untuk ke database-nya. Kita beri nama variabelnya SQL statement. Nah, di sini kita pakai query insert into users, kolom users, dan ini datanya email dan password. Password. Oke. Lalu kita kasih dia values-nya dari mana? Dari parameter 1 dan 2. Oke, nah ini error karena belum kita pakai ya teman-teman. Kita bikin dulu konteksnya, konteks background yang kosong, konteks.background, dan kita panggil dbExec context untuk mengeksekusi SQL statement yang udah kita buat. Dia punya parameter ctx atau background context dan SQL statement. Nilainya dari mana? Dari user.email dan user.password. Nah, exec context ini punya dua kembalian ya teman-teman. Yang pertama nilainya kita kasih nama aja value dan error. Kayak gini ya teman-teman. Nah, tapi karena kita nggak pakai untuk nilai kembalian dari value-nya, mungkin kita bisa kasih underscore saja ya teman-teman. Dan kita cek jika ada error tidak sama dengan nil, kan kita panic ya teman-teman, panic error. Lalu kita return untuk headernya dan kita set JSON content type application JSON. Ini sama dengan yang di atas, kita copy aja application JSON dan kita balikkan dengan format JSON dengan cara kita encode lagi datanya, encode user. Ya, gini ya teman-teman.